Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan dan nikmatnya kepada kita semua. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Dengan nikmat tersebut, alhamdulillah, kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Sebagai umat Islam, tentunya kita tidak akan melupakan sholawat beserta salam buat junjungan alam, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak di yaumil mahsyar kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema tausiah pada hari ini yaitu tentang adab terhadap orang tua. Kedua orang tua merupakan sebab adanya manusia. Keduanya telah bersusah payah dalam mendidik, membesarkan anak-anaknya. Oleh sebab itu, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi fahamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan susah yang bertambah-tambah. Wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka wa ilayyal masir. Ibunya yang telah menyapihnya dalam usia 2 tahun, maka bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu akan kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong kita untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana sabda beliau yang artinya, jika kamu ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka berbaktilah kepada kedua orang tua dan sambunglah tali silaturrahim. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam wajib berbakti kepada kedua orang tua kita dan bergaul dengan sikap yang baik. Ada beberapa adab yang mesti kita perhatikan manakala kita bersama dengan orang tua. Yang pertama adalah mencintai dan menyayangi kedua orang tua. Sebagaimana yang kita ketahui betapa besar jasa orang tua kita dalam mendidik dan membesarkan kita. Kalaulah seandainya kita mengerahkan segala harta, tenaga, pikiran, nyawa untuk berbakti kepada kedua orang tua, maka hal tersebut tidak akan pernah terbalaskan. Selagi orang tua kita masih hidup, kita sayangi dan kita cintai. Adab yang kedua terhadap orang tua adalah mentaati perintahnya. Kita sebagai seorang anak
hendaknya mentaati perintah kedua orang tua, manakala perintah tersebut masih dalam bingkai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita wajib menolak perintah dari orang tua manakala perintah tersebut untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah pada suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, ibunya tidak mau makan, tidak mau minum sebelum Sa'ad bin Abi Waqqas murtad dari agamanya. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada ibunya, "Wahai ibuku, walaupun ibu mempunyai 100 nyawa dan setiap nyawa keluar satu persatu, saya tidak akan murtad dari agama yang saya anut ini. Kalau ibu mau makan, mau minum, silakan." Seketika itu juga ibu daripada Sa'ad bin Abi Waqqas ini baru mau makan. Yang keempat adalah menanggung dan menafkahi orang tua. Hendaknya kita sebagai seorang anak menanggung dan menafkahi orang tua agar kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mempunyai banyak harta, kemudian orang tua butuh kepada sebagian harta kita, maka kita wajib memberikannya. Dari Jabir bin Abdullah, seseorang pernah berkata, "Wahai Rasulullah, saya mempunyai banyak harta dan anak, sementara ayahku ingin menghabiskan hartanya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anta wa maluka li abika." Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Kemudian akhlak selanjutnya yang mesti kita perhatikan adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Hendaknya kita sebagai seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tua kita, walaupun kedua orang tua kita masih keadaan non-muslim. Asma binti Abi Bakar berkata, "Dahulu ibuku pernah datang kepadaku dalam keadaan musyrik. Ketika itu ibuku masih dalam kafir Quraisy, mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Lalu aku meminta fatwa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasul, ibuku ingin bertemu denganku. Bolehkah aku menghubungkan tali silaturahim kepada ibuku?" Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya, hubungkanlah hubungan dengan ibumu. Walaupun seorang anak dan ibu sudah berbeda keyakinan, namun hubungan antara anak dengan orang tua tidak boleh terputus." Selanjutnya, adab yang mesti kita perhatikan ketika kita bersama dengan orang tua kita, menjaga perasaannya, tidak menyakiti hatinya, dan berusaha mendapatkan keridhaan orang tua. Hendaknya kita sebagai seorang anak wajib menjauhi hal-hal yang bisa menyakiti hati dan perasaan orang tua kita, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Walaupun hanya mengucapkan kata sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indal kibaru ahaduhuma wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan apabila salah seorang di antara keduanya dalam usia lanjut dalam pemeliharaan kita, maka jangan sekali-kali kita mengatakan kepada keduanya dengan perkataan dan janganlah membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan ucapan yang baik. Ridallahu fi ridal walidaini wa suhtullaha fi suhtil walidain. Keridhaan Allah terletak kepada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah
terletak kepada kemurkaan kedua orang tua. Adab selanjutnya yang mesti kita perhatikan adalah tidak memanggil orang tua kita dengan nama. Jangan sampai kita sebagai seorang anak memanggil orang tua kita dengan nama. Hendaknya kita memanggil dengan ayah atau ibu. Kemudian adab selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah selalu mendoakan kedua orang tua kita selagi mereka masih hidup. Sebagai seorang anak, hendaknya kita selalu mendoakan orang tua kita, baik ketika masih hidup maupun sudah tiada. Insya Allah, manakala kita senantiasa mendoakan kedua orang tua kita, suatu saat nanti anak-anak kita akan mendoakan kita. Justru sebaliknya, ketika orang tua masih hidup, ya, kita tidak pernah mendoakan orang tua kita, maka jangan pernah berharap suatu saat nanti anak-anak kita akan mendoakan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.